dapat dipastikan ya, dia akan OTW sudah ke Indonesia untuk menjadi salah satu yang akan bermain di tim nasional senior. Memang sudah berkas-berkasnya sudah dikirim ya, ada di PSSI sedang dilihat. Nah, dia berbicara bahwa dia tinggal menunggu saja kapan dia dipanggil, dan dia merasa yakin bahwa dia akan segera menuju ke Jakarta bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang sangat yakin dan dia berkeinginan untuk menjadi bagian ya bagi tim nasional. Dia ingin berbuat, memberikan sesuatu karena memiliki darah Indonesia lewat ayahnya, karena mama atau orang tua ibu dari ayahnya ini itu masih punya keturunan Jawa Barat, Bandung ya. Mengejutkan, Pak Erick Thohir blak-blakan digadang-gadang ya kan, diproyeksikan akan menjadi tandem di timnas senior. Kita udah berharap bahwasanya segera dinaturalisasi, dan alhamdulillah Pak Erick Thohir langsung gercep kayaknya melihat kemampuan timnas kita ada yang kurang, sedikit sekali pemain diaspora, jadi ditambahlah amunisi. Nah, pemain diaspora kita aja masih kelasnya biasa-biasa aja gitu kan, apalagi pemain lokal kita. Makanya PSSI gerak cepat untuk memberikan suntikan pemain baru lagi dan langsung dikejar katanya. Bahkan kejutan besar, trio Eropa Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos siap perkuat timnas Indonesia di round 4. Gelombang euforia sedang melanda sepak bola Indonesia. Setelah berbagai spekulasi dan rumor panas beberapa bulan terakhir, akhirnya kabar mengejutkan datang. Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos resmi siap memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Kabar ini tidak hanya menggetarkan publik tanah air, tetapi juga membuat media internasional terkejut dengan langkah berani PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Langkah ini dinilai sebagai strategi paling sensasional dalam sejarah sepak bola nasional. Bagaimana tidak, 3 nama besar dengan karir cemerlang di Eropa kini akan mengenakan jersey Garuda. Trio ini diyakini mampu mengubah peta persaingan di Asia, terutama ketika Indonesia harus berhadapan dengan tim kuat seperti Irak dan Arab Saudi. Tijani Reijenders, sang maestro lini tengah. Gelandang Manchester City ini memang sejak awal digadang-gadang menjadi kunci baru timnas Indonesia. Darah keturunan dari ayahnya membuka jalan bagi proses naturalisasi yang berjalan cepat. Reijenders bukan sekadar pemain biasa, ia dikenal dengan visi permainan, akurasi passing, serta kemampuan mengontrol tempo di lapangan. Di Manchester City, ia sering menjadi penghubung utama serangan. Kini, publik Indonesia bisa membayangkan bagaimana lini tengah Garuda akan berubah drastis. Kehadiran Reijenders akan memberi keseimbangan, bertahan dengan disiplin, menyerang dengan cerdas. Ia bukan hanya motor serangan, tetapi juga pemimpin di lapangan yang mampu mengendalikan ritme permainan. Erling Haaland, mesin gol dari Eropa. Jika kabar Reijenders sudah cukup mengejutkan, hadirnya Erling Haaland membuat dunia seakan berhenti sejenak. Striker Manchester City yang dikenal sebagai predator kotak penalti ini kini akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Haaland bukan sekadar pemain bintang, ia adalah simbol efisiensi dan keganasan di depan gawang. Musim lalu bersama City, ia mencatatkan rekor gol yang luar biasa. Bayangkan bila ketajamannya kini dipadukan dengan dukungan lini tengah Indonesia yang semakin kuat. Lawan-lawan di Asia tentu harus berpikir 2 kali sebelum memberikan ruang sekecil apapun di kotak penalti. Dengan tinggi badan 195 cm, Haaland akan menjadi mimpi buruk bagi bek-bek Asia yang rata-rata kalah postur. Sundulan, sepakan keras, hingga kemampuan positioningnya bisa membuat Indonesia memiliki senjata yang selama ini langka, striker kelas dunia. Anthony Santos, kreativitas dan kecepatan dari sayap. Dari sektor sayap, nama Anthony Santos menambah kengerian bagi lawan. Pemain Real Betis ini dikenal dengan skill individu, dribble cepat, dan keahliannya dalam menusuk pertahanan lawan. Anthony akan menjadi pasangan ideal bagi Haaland di lini depan. Jika Reijenders mengatur tempo dari tengah, Anthony akan menjadi pemecah kebuntuan di sisi sayap. Ia bisa menciptakan peluang,
memberikan umpan matang, bahkan mencetak gol dengan kaki kiri andalannya. Kombinasi Haaland dan Antony di lini depan Garuda diyakini akan membuat Indonesia memiliki serangan mematikan yang belum pernah ada sebelumnya. Strategi Erick Thohir dan PSSI. Kehadiran trio ini bukanlah sebuah kebetulan. Erick Thohir telah menyiapkan strategi besar demi memastikan Indonesia tidak hanya sekadar peserta, tetapi juga pesaing serius di kualifikasi Piala Dunia. Proses naturalisasi dilakukan dengan cepat, disertai komunikasi intens dengan FIFA agar legalitasnya terjamin. PSSI juga menyiapkan program khusus untuk adaptasi ketiga pemain ini, baik secara kultur maupun taktik. Bahkan, kabarnya Patrick Kluivert sudah merancang skema permainan baru yang mengoptimalkan peran Reijnders di lini tengah, Antony di sayap, dan Haaland sebagai target man. Reaksi publik dan media internasional. Tidak bisa dipungkiri, berita ini membuat publik Indonesia histeris. Stadion dipastikan akan penuh saat Garuda tampil, karena fans ingin menyaksikan langsung Haaland dan Antony mengenakan jersey merah putih. Media internasional pun menyoroti fenomena ini. Beberapa headline menyebut langkah Indonesia sebagai kejutan terbesar dalam sejarah kualifikasi Asia. Ada pula yang menyebut bahwa Indonesia kini berubah dari tim underdog menjadi calon kuda hitam yang bisa menjegal tim besar seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Arab Saudi. Peta persaingan Round 4. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia akan mempertemukan Indonesia dengan tim-tim elit. Irak, Arab Saudi, menjadi lawan berat. Namun, dengan tambahan trio bintang Eropa, peluang Garuda kini terbuka lebar. Bayangkan sebuah skenario, Reijnders mengirimkan umpan terobosan, Antony melewati bek lawan dengan dribblenya, lalu melepaskan umpan silang yang disambut Haaland dengan sundulan keras. Kombinasi ini bisa menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang menghadapi timnas Indonesia. Dampak jangka panjang, lebih dari sekadar prestasi, hadirnya Reijnders, Haaland, dan Antony akan membawa dampak besar bagi sepak bola Indonesia. 1. Motivasi pemain lokal, pemain muda akan belajar langsung dari bintang kelas dunia. 2. Exposure global, nama Indonesia akan lebih sering muncul di media internasional. 3. Daya tarik kompetisi lokal, Liga Indonesia berpotensi dilirik pemain asing kelas menengah yang ingin mengikuti jejak mereka. Kejutan besar ini menandai era baru sepak bola Indonesia. Dengan Tijani Reijnders sebagai otak permainan, Antony Santos sebagai senjata sayap, dan Erling Haaland sebagai mesin gol, timnas Garuda kini siap melangkah ke level berikutnya. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar ajang bertahan hidup. Dengan kekuatan baru ini, Indonesia berpeluang mencatat sejarah, lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Euforia, harapan, dan doa seluruh rakyat kini tertuju pada tim merah putih. Sebuah perjalanan baru telah dimulai, dan Garuda siap terbang lebih tinggi dari sebelumnya.